Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Hamdi. NIM saya 212211017 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, atau teknologi artificial intelligence atau AI. Data mining sering disebut juga knowledge discovery in database. Tujuan data mining dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu. Berikut ini ada tujuan-tujuan dari data mining. Yang pertama ada sebagai sarana menjelaskan atau explanatory. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Yang kedua ada sebagai sarana konfirmasi. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk memastikan sebuah pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Yang terakhir ada sebagai sarana eksplorasi atau exploratory. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Lalu di sini ada metode data mining. Yang pertama ada asosiasi. Teknik yang pertama adalah asosiasi. Metode adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Biasanya analisis ini terdiri dari pernyataan if atau then sederhana. Asosiasi baik digunakan dalam mengidentifikasi korelasi produk dalam keranjang belanja untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi penjualan dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Yang kedua ada classification. Ia adalah metode yang paling umum digunakan untuk data mining. Classification adalah tindakan untuk memprediksi kelas suatu objek. Yang tiga ada regression. Adalah teknik yang menjelaskan variabel dependent melalui proses analisis variabel independen. Sebagai contoh, prediksi penjualan suatu produk berdasarkan korelasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Lalu yang terakhir ada clustering. Digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contoh kasusnya ada customer segmentation, yang membagi pelanggan ke dalam beberapa grup berdasarkan tingkat kemiripannya. Lalu ada penerapan data mining di beberapa sektor industri. Yang pertama ada bisnis. Dalam sektor bisnis biasanya data mining digunakan untuk pemasaran, analisis pasar, dan analisis kebutuhan pelanggan. Yang pemasaran, data mining digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan memprediksi perilaku pelanggan. Lalu ada analisis pasar, digunakan untuk menemukan korelasi antara satu produk yang dijual dengan produk lainnya, sehingga penjual dapat melakukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Lalu ada analisis kebutuhan pelanggan. Data mining digunakan dalam mengidentifikasi produk yang menarik untuk pelanggan. Selain itu, ia juga digunakan dalam memprediksi faktor apa yang dapat menarik pelanggan baru. Lalu dalam sektor edukasi, data mining membantu untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan dalam sesi pembelajaran. Dalam sektor asuransi, digunakan untuk memahami minat dan kebutuhan nasabah, sehingga perusahaan asuransi bisa memberikan penawaran yang menarik bagi nasabah. Selain itu, perusahaan asuransi menggunakan data mining untuk mendeteksi penipuan dan risiko pada pengajuan klaim asuransi. Dalam sektor perbankan, data mining digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian. Lalu ada 6 fase CRISP DM. Yang pertama ada pemahaman bisnis. Pemahaman bisnis berfokus pada pemahaman tujuan dan persyaratan proyek. Selain tugas ketiga, 3 tugas lain dalam tahap ini merupakan aktivitas manajemen proyek dasar yang bersifat universal untuk sebagian besar proyek. Yang pertama, tentukan tujuan bisnis. 2, menilai situasi. 3, tentukan tujuan penambangan data. Dan keempat, menyusun rencana proyek. Lalu yang kedua ada pemahaman data. Fase ini mendorong fokus untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis kumpulan data yang dapat membantu Anda mencapai tujuan proyek.
Fase ini memiliki 4 tugas. Yang pertama untuk kumpulkan data awal, kedua menjelaskan data, yang ketiga jelajahi data, keempat verifikasi kualitas data. Lalu yang ketiga ada persiapan data. Tahap ini sering disebut sebagai pengolahan data, menyiapkan set data akhir untuk pemodelan. Tahap ini memiliki 5 tugas. Yang pertama pilih data, 2 membersihkan data, 3 menyusun data, 4 integrasikan data, yang kelima format data. Lalu yang keempat ada pemodelan, ilmu data yang paling pendek. Fase ini memiliki 4 tugas. Yang pertama pilih teknik pemodelan, yang kedua hasilkan desain pengujian, yang tiga membangun model, yang keempat nilai model. Lalu yang kelima ada evaluasi. Fase pemodelan berfokus pada penilaian model teknis. Fase evaluasi melihat lebih luas pada model mana yang paling sesuai dengan bisnis dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Fase ini memiliki 3 tugas. Yang pertama mengevaluasi hasil, yang kedua proses peninjauan, yang ketiga tentukan langkah berikutnya. Lalu yang terakhir ada penyebaran. Suatu model tidak terlalu berguna kecuali pelanggan dapat mengakses hasilnya. Kompleksitas fase ini sangat bervariasi. Fase terakhir ini memiliki 4 tugas. Yang pertama rencana penerapan, kedua rencana pemantauan dan pemeliharaan, ketiga menghasilkan laporan akhir, keempat tinjauan proyek. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.